Shalom Jemaat, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memberikan suara kita. Kita mau bersuka cita saat ini juga. Amin. Dahsyatnya Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita terus memuji Dia. Kita mau tetap bersuka cita saat ini juga. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, akan berhenti memuji,
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup milik, dan kini hanya untukmu. Hidup yang Dia beri untuk kita, baik lagi untuk Dia. Amin. Masih berjemaat kembali duduk. Kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Haleluya. Amin, Yesus. Ya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang sermulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku
kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia samakanku. Amin. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, Bapa terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terlihat. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Ya Tuhan, kami mau Tuhan seumur hidup kami terus untuk menyembah Engkau Tuhan. Biar seumur hidup kami Tuhan, hidup kami boleh dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang terus memulihkan hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami semua ucap syukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapak, sebentar Tuhan kami akan mendapatkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan
Kau urapi beliau Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan saat ini Tuhan boleh memberkati setiap kami Tuhan. Baik kami yang di tempat ini ataupun yang mengikuti ibadah ini secara hybrid Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan firman-Mu Tuhan boleh ada atas setiap kami Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, hidup kami Tuhan boleh diperbarui. Hidup kami Tuhan boleh dikuatkan Tuhan. Hidup kami boleh diteguhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan. Hidup kami Tuhan, pikiran kami, hati kami Tuhan ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu lagi firman Tuhan tentang pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam hidup ini. Minggu lalu Pak Gembala sudah menyampaikan satu pertanyaan penting, yaitu siapakah aku? Nah, hari ini ada pertanyaan lagi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus ini selalu bersifat personal ya. Ketika kita meresponi pertanyaan Tuhan Yesus ini dengan benar, ketika kita merenungkan setiap pertanyaan Tuhan Yesus ini dengan segenap hati kita, tanpa mengabaikannya, pertanyaan Tuhan Yesus ini akan mengubahkan kita. Ya. Karena setiap pertanyaan Tuhan Yesus ini akan membuat kita berpikir ulang bagaimana kita menata kehidupan kita. Misalnya, minggu lalu, Tuhan Yesus berkata, bagimu siapakah aku? Pertanyaan itu kemudian membuat kita berpikir ulang tentang siapa Yesus bagi kita. Apakah selama ini seperti yang disampaikan Bapak Gembala, Yesus hanya seorang Elia bagi kita, seorang pembuat mujizat. Dan ini cukup berbahaya karena ketika kita memandang Tuhan Yesus sebagai Elia, maka ketika mujizat tidak terjadi dalam hidup kita, kita akan meninggalkan Yesus. Karena bagi kita dia hanya pembuat mujizat. Nah, saya ingat ketika saya akan lulus SMA ya pada tahun 2016 ya kalau saya tidak salah. 2016 saya akan 2016 awal saya akan lulus SMA atau 2015 akhir saya lupa. Nah, pada waktu itu saya bingung Bapak Ibu. Sebenarnya saya ini setelah lulus SMA mau ngapain gitu ya. Apakah saya lanjut kuliah atau saya mau kerja? Atau saya mau ngapain gitu. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang benar-benar teguh dalam hati saya harus ngapain. Sampai waktu itu pada satu kesempatan saya bersama mama saya ada di kebun ya. Waktu itu kami kerja di kebun karena waktu itu mama saya punya satu kebun ya. Beliau tanam tanaman palawija ya. Kayak seperti tomat, seperti cabai, seperti itu. Nah, waktu itu kami sedang ada di ladang tomat bekerja. Nah, ketika break makan siang, waktu itu kami ngobrol-ngobrol saya dengan mama waktu itu ya, ada adik juga situ. Terus mama tanya, setelah lulus SMA, Jandri mau kemana? Bentar lagi kan Jandri udah lulus SMA gitu ya. Jandri mau kemana? Kemudian mendengar pertanyaan yang sederhana itu, saya jadi mikir dan merenung. Oh iya, saya sudah mau lulus sebentar lagi. Saya mau kemana gitu ya. Waktu itu saya belum kepikiran mau jadi hamba Tuhan gitu. Waktu itu masih belum diteguhkan hati saya kalau saya mau jadi hamba Tuhan. Nah, pertanyaan itu kemudian membuat saya merenung. Iya Tuhan, saya setelah ini mau kemana Tuhan? Nah, ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada saya akhirnya berdoa kepada Tuhan. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan saya sebentar lagi mau lulus, saya mau kemana? Ya. Nah, di dalam doa-doa saya akhirnya Tuhan menjawab saya, Tuhan pertemukan saya dengan seorang penginjil ya. Seorang penginjil dari Yayasan Cahaya Lilin, dia kemudian menginjili keluarga kami. Dan pada waktu itu dia berkata, Jandri setelah tamat SMA mau kemana? Saya bilang nggak tahu. Atau Jandri mau masuk sekolah Alkitab saja katanya gitu. Waktu itu saya agak ragu-ragu, tapi kemudian mama saya kemudian menyambut percakapan itu dan berkata, iya dulu SMP Jandri pernah bilang dia mau jadi pendeta katanya gitu. Karena SMP saya memang pernah sempat terucap mau jadi pendeta gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya bertemu dewasa saya lupa, tapi pada titik itu diingatkan lagi.
Jandri mau masuk sekolah Alkitab nggak? Mau masuk Tiranus, kata beliau gitu. Karena beliau kebetulan alumni Tiranus S2. Nah pada waktu itu akhirnya saya berdoa lagi sama Tuhan. Akhirnya Tuhan teguhkan bahwa saya dipanggil menjadi hamba Tuhan full timer. Akhirnya saya waktu itu meneguhkan hati saya untuk berangkat ke Tiranus dan berkuliah di sana selama 4 tahun sampai akhirnya saya lulus. Nah pertanyaan sederhana yang dilontarkan oleh mama saya, setelah lulus SMA, kamu mau kemana? Itu mengubahkan hidup saya. Saya akhirnya berpikir ulang tentang hidup saya. Apa langkah yang harus saya ambil setelah saya lulus SMA? Dan kemudian saya bawa itu di dalam doa-doa saya. Dan benar saja Tuhan ubahkan hidup saya pada waktu itu. Nah, setiap pertanyaan yang dilontarkan Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Bagimu siapakah aku? Ketika kita merenungkannya dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, maka itu akan berkuasa atas hidup kita, mengubahkan hidup kita. Jangan sampai pertanyaan penting dari Tuhan Yesus ini berlalu begitu saja dalam hidup kita dan kita nggak dapat apa-apa, gitu ya. Tidak ada transformasi hidup, tidak ada perubahan hidup. Jadi jangan sia-siakan Bapak Ibu. Setiap pertanyaan yang dilontarkan Tuhan Yesus yang akan kita bahas setiap dalam 1 bulan ini, setiap minggunya, itu harus benar-benar kita renungkan. Nah, hari ini kita akan baca dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan dari terjemahan baru jilid 2 ya, yang baru diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Makanya saya tidak pakai Alkitab. Karena ini terjemahan yang baru, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaling sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan goncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Ya Bapak Ibu, ini kisah yang sering sekali kita dengar. Ada seorang yang bisa dikatakan dia tidak bisa lagi menggerakkan seluruh tubuhnya ya. Lumpuh total seperti itu. Dan pada waktu itu dia sudah sakit bukan 1-2 tahun, tetapi sangat lama, 38 tahun. Ini waktu yang cukup lama Bapak Ibu Saudara. Saya pernah sakit selama 3 bulan. Saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah karena pada waktu itu saya mengalami kecelakaan motor ya, kaki saya patah dan pada waktu itu saya harus di rumah selama 3 bulan. Itu aja rasanya sudah sangat stres, putus asa, nggak karuan, hidup dalam ketidakpastian. Ini gimana ya? Saya sembuh nggak ya? Ini gimana ya masa depan saya? Kalau saya masih umur muda seperti ini, saya tidak bisa berjalan lagi secara normal. Aduh, betapa malangnya hidup saya seperti itu ya. Nah saya saja yang sakit 3 bulan pada waktu itu mengalami yang namanya stres, putus asa, penuh keraguan. Tetapi kalau kita baca lagi perikop ini Bapak Ibu Saudara, orang yang ada di kolam Betesda itu sudah sakit selama 38 tahun. Ini waktu yang sangat-sangat panjang. Saya yakin selama menjalani sakit yang selama 38 tahun itu, seringkali dia ada dalam keadaan stres. Seringkali dia ada dalam keadaan putus asa pastinya, karena sudah berpuluh-puluh tahun dia sakit. Dia juga mungkin ada dalam keraguan-raguan antara percaya atau tidak percaya dia bisa sembuh. Tetapi yang menarik dari orang yang sakit kusta ini, kita bisa melihat bahwa dia tetap semangat. Ada sedikit semangat dalam dirinya untuk memperoleh kesembuhan. Makanya dia selalu menantikan kesembuhan di kolam Betesda itu. Biasanya Bapak Ibu, orang yang sakitnya sangat lama, biasanya yang muncul itu keputusasaan. Udahlah aku mati aja lah gitu ya. Daripada aku
bersakit-sakit lama seperti ini, merepotkan orang lain, menyiksa diriku sendiri, menghabiskan banyak uang, seperti itu ya. Sehingga biasanya orang yang sakit berpuluh-puluh tahun yang muncul itu biasanya keputusasaan. Tetapi yang menarik di sini, dia tetap semangat ya Bapak Ibu. Mungkin bisa kita teladani juga bagaimana semangat dari seorang yang sudah sakit 38 tahun tetapi masih mengharapkan kesembuhan. Ya, bukankah seharusnya orang Kristen juga ketika menghadapi persoalan yang sangat berat sekalipun punya semangat untuk bisa melewatinya, gitu ya. Jangan kalah atau menyerah dengan keadaan seperti itu. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 4. Sesudah itu hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di situ berkumpul orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Kalau kita baca ayat ini, ternyata di dalam kolam Bethesda itu Bapak Ibu, ada banyak orang di sana. Dan rata-rata orang yang ada di sana itu adalah orang-orang yang sakitnya parah. Ya, dikatakan ada orang buta di sana, ya. Ada orang timpang di sana, ada orang lumpuh di sana. Segala penyakit yang berat semuanya ada di sana, ya. Dan wajar saja jika ketika ada goncangan itu mereka berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam guncangan air itu agar bisa sembuh. Ya. Manusiawi sekali mereka berpikiran aku duluan yang masuk supaya aku bisa sembuh. Aku sudah sangat bosan, aku sudah sangat capek dengan penyakitku ini. Akhirnya tidak ada lagi di sana yang namanya memikirkan orang lain atau mengutamakan orang lain, ya. Semuanya mengutamakan dirinya sendiri. Makanya di ayat yang ketujuh, orang sakit itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Karena semua orang pada waktu itu hanya memikirkan dirinya sendiri, kesembuhannya sendiri. Ya, karena memang dalam keadaan terjepit, semuanya butuh kesembuhan. Ya, ini kecenderungan manusia Bapak Ibu ya. Kalau manusia ada dalam keadaan terjepit, biasanya dia akan menyelamatkan dirinya dulu. Orang lain belakangan lah, begitu ya. Yang penting aku selamat dulu. Yang penting aku sehat dulu. Orang lain nanti saja. Ya, ini sifat yang mementingkan diri sendiri. Saya yakin anak-anak Tuhan tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita mengutamakan orang terlebih dahulu. Walaupun mungkin kita dalam keadaan terjepit, tapi kalau kita lihat orang itu lebih membutuhkan, kita mau mengorbankan diri kita supaya orang itu bisa ditolong. Saya yakin itu yang benar ya, yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Bukan seperti kisah di dalam perikop ini, begitu ya. Mungkin orang yang di sana yang timpang itu baru sakit 1-2 tahun, tetapi karena memang keegoisan dirinya, aku saja duluan yang masuk. Padahal ada orang yang sudah 38 tahun mengalami sakit di sana. Ini berbicara tentang bagaimana natur manusia berdosa ya Bapak Ibu. Mementingkan dirinya sendiri. Dan saya rasa anak Tuhan tidak hidup dalam titik itu. Mementingkan dirinya sendiri. Tetapi mulai melihat atau keluar untuk memberi dampak bagi hidup orang lain. Atau yang biasa saya sebut menghadirkan Kristus di dalam hidup orang lain. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri lagi, tidak hanya memikirkan pergumulannya sendiri lagi. Karena kalau kita berbicara tentang pergumulan, sampai akhir hidup ini kita akan selalu hidup dalam pergumulan, tidak akan ada habisnya. Kalau kita itu menjadi acuan kita, maka kita tidak akan pernah bisa keluar untuk memberi perhatian kepada orang lain. Ya, karena masalah nggak akan ada habisnya Bapak Ibu. Selesai masalah yang satu ini, akan ada 3 masalah lagi yang menyusul di depan. Tetapi orang yang dewasa di dalam iman, anak-anak Tuhan, ketika ada persoalan sekalipun, dia tidak akan menahan dirinya untuk menolong orang lain. Ya, walaupun mungkin di kantongnya cuma ada 20.000 misalnya. Ketika dia melihat ada pengemis di pinggir jalan yang sudah lusuh, tidak makan, dia juga belum makan siang. Tetapi, nggak apa-apa, tadi aku sudah makan pagi, makan siang nggak usah lah. Yang penting dia bisa makan. Dia kasih yang 20.000 itu. Itu artinya dia sudah keluar dari zona nyamannya. Memikirkan diri sendiri. Mulai memikirkan orang lain. Begitu banyak orang di luar sana yang perlu dijamah oleh orang-orang Kristen. Begitu banyak orang di luar sana yang perlu dihadirkan Kristus di tengah-tengah mereka. Lewat apa? Lewat sikap hidup kita. Lewat tutur kata kita. Lewat bagaimana kita memperlakukan dia. Inilah di mana kita hidup tidak mementingkan diri kita sendiri lagi. Ya. Ayat 5 dan 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya.
Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini berbicara tentang kepedulian Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Ketika seorang yang sakit 38 tahun ini tidak ada yang memperdulikannya, tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang mengerti hatinya, tidak ada yang mengerti pergumulannya, tetapi Yesus hadir sebagai pribadi yang mengerti akan hidupnya, ya. Sebagai pribadi yang tahu akan pergumulannya, sebagai pribadi yang memberikan pertolongan, ya. Bapak Ibu Saudara, seberapapun masalah yang kita hadapi beratnya saat ini, ketika tidak ada seorang pun yang mengerti akan persoalan yang kita hadapi, tidak ada orang yang mengerti akan hati kita, tetapi Tuhan selalu hadir sebagai orang yang mengerti. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalaupun kita suami istri, kadang-kadang ada hal-hal yang pasangan kita nggak tahu sebenarnya kedalaman hati kita itu seperti apa. Kadang-kadang hanya Tuhan yang tahu, ya. Makanya kadang-kadang ketika kita merasa sendirian di dalam pergumulan kita, ketika kita merasa pergumulan kita ini adalah pergumulan yang sangat berat, kita harus ingat bahwa Tuhan itu peduli. Dia berkata, Yesus melihat orang itu. Bukan hanya melihat, Tuhan telah tahu, ia telah lama dalam keadaan itu. Artinya ini Tuhan Yesus peka terhadap orang-orang yang merasa sendirian, begitu ya Bapak Ibu. Makanya dalam menghadapi pergumulan, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir dan menolong kita. Oleh karena itu, Allah kita itu adalah Allah yang perhatian. Jadi stop hidup dalam kekhawatiran, stop hidup dalam ketakutan dan keraguan, karena Allah kita itu Allah yang perhatian. Tetapi ada orang yang bertanya, Tuhan, kalau Engkau memang peduli, kenapa aku masih hidup dalam pergumulan yang berat ini selama bertahun-tahun, ya? Bahkan saya pernah ada di titik itu. Tuhan, kalau Engkau memang peduli, kenapa keluargaku tidak Engkau pulihkan? Ya. Kenapa papa aku tidak Engkau pulihkan hubungan mereka? Saya pernah ada di titik itu ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Seringkali dalam keadaan yang berat kita merasa bahwa Tuhan itu nggak peduli. Tuhan itu tidak mau melihat hidup kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu Raja Walia, ketika dia bertelur dan ketika telurnya itu mulai menetas dan anaknya sudah mulai tumbuh dewasa dan ingin belajar terbang, Raja Wali itu mencengkram anaknya, kemudian membawanya ke tempat yang sangat tinggi dan kemudian menjatuhkannya begitu saja. Kemudian nanti setelah mau jatuh dia tangkap lagi, jadi nggak sampai ke tanah, nggak sampai mati. Nah setelah itu diangkat lagi, dia biarkan jatuh lagi selama mungkin, berulang-ulang sampai anaknya itu bisa terbang secara mandiri. Ya, dia lakukan itu berulang-ulang. Bukan karena dia tidak sayang sama anaknya, tapi dia pengen anaknya itu bisa terbang dan bisa menghadapi situasi yang berat di lingkungannya nanti, supaya dia bisa terbang secara mandiri. Ya, seringkali Tuhan hadirkan masalah itu Bapak Ibu untuk mendewasakan kita, karena Allah kita itu adalah Allah yang bijak, bukan Allah yang sembarangan, yang apa-apa dikasih. Itu akan membuat orang itu tidak dewasa. Dia tahu kalau apa-apa dikasih ke kita, kita tidak akan menjadi orang-orang yang dewasa, ya. Oleh karena itu setiap persoalan yang kita hadapi sebenarnya itu adalah pendewasaan dari Allah, sehingga harus kita syukuri setiap persoalan yang kita hadapi, ya. Sehingga Allah itu adalah orang yang perhatian, Allah itu Allah yang so sweet kalau saya bisa bilang, ya. Dia peduli terhadap anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang dia mengizinkan banyak persoalan, itu bagian dari kasih sayangnya sebenarnya. Kalau orang tua udah nggak sayang sama anaknya, itu bodoh amat. Dia mau nggak pulang ke rumah, ya terserah. Dia mau pergaulannya nggak benar di luar sana, ya terserah, gitu ya. Dia mau nggak belajar, ya terserah. Tapi orang yang bijak, orang tua yang bijak dan orang yang peduli terhadap anaknya, pasti dia akan didik, walaupun kadang-kadang keras, begitu ya Bapak Ibu. Ya. Ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Sekilas kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara, ini seperti pertanyaan basa-basi, ya. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang sakit 38 tahun, maukah engkau sembuh? Orang yang baru sakit 1 hari saja ketika ditanya maukah engkau sembuh, pasti jawabannya mau, ya. Dia tidak usah mikir 2 kali, dia tidak usah sampai merenungkan dalam-dalam, kemudian berkata, aku mau sembuh. Setiap orang yang sakit kalau ditanya, maukah engkau sembuh? Pasti jawabannya, mau. Ya.
Tetapi kenapa Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya ada dua yang ingin dinyatakan Tuhan Yesus kepada orang itu. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin membangkitkan harapannya. Jangan lupa Bapak Ibu, orang ini sudah sakit selama 38 tahun. Dia hidup dalam keraguan-raguan dia bisa sembuh atau tidak. Ketika ada pertanyaan, maukah engkau sembuh? Itu pasti membangkitkan harapannya. Itu pasti membangkitkan lagi gelora hidupnya. Wah, ada harapan untuk aku sembuh. Ya. Jadi Tuhan ingin membangkitkan harapannya. Ketika Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Bukan karena Tuhan Yesus basa-basi atau Tuhan Yesus tidak tahu kalau orang ini mau sembuh. Ya. Yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan isi hati Tuhan kepada orang ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Ini merupakan pernyataan isi hati Tuhan. Frasa ini bisa dimaknai dengan Tuhan ingin orang ini mengalami hari depan yang lebih baik. Ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Artinya Tuhan Yesus ingin berkata, maukah engkau mengalami hari depan yang lebih baik? Tidak sakit lagi, bisa berjalan dengan normal. Bisa hidup seperti orang normal, engkau bisa berjalan, engkau bisa berlari, engkau bisa pergi ke sana dan ke sini, engkau tidak harus duduk di sini dan hanya melihat orang yang sembuh, engkau sendiri tidak sembuh. Karena kalau kita bayangkan perasaannya itu cukup menyakitkan ya Bapak Ibu. Dia hanya, bahkan beberapa penafsir bilang, bahkan dia itu berbaring Bapak Ibu ya, tidak bisa sama sekali menggerakkan tubuhnya lagi. Saya bayangkan bagaimana perasaannya ketika ada orang lain yang sakit di situ kemudian sembuh karena duluan masuk ke dalam kolam itu, terus dia hanya melihat, ya orang itu sembuh, kapan ya giliranku, gitu ya. Kapan ya aku bisa berjalan seperti orang itu? Kapan ya bisa aku sembuh seperti orang itu? Ya. Tuhan ingin menyatakan isi hatinya kepada orang itu. Engkau tidak hanya akan melihat orang lain sembuh, engkau tidak hanya akan melihat orang lain berjalan, engkau tidak hanya akan melihat orang lain mengalami mujizat, engkau sendiri pun akan mengalaminya. Maukah engkau mengalami itu? Maukah engkau sembuh, kata Tuhan Yesus? Maukah engkau memiliki masa depan yang lebih baik dari yang kau punya saat ini? Ini pertanyaan yang penting ya Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus menanyakan ini kepada orang itu untuk menunjukkan isi hatinya bahwa Tuhan sangat ingin orang yang sakit 38 tahun ini, yang tidak berdaya selama 38 tahun ini, yang tidak ada peduli selama 38 tahun ini, dipulihkan dan memiliki hari depan yang lebih baik. Ya. Dan hari ini Tuhan bertanya kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan pertanyaan ini sangat personal. Ke pribadi lepas pribadi. Tuhan bertanya kepada saya, maukah engkau sembuh? Tuhan bertanya kepada Om Albert, maukah Om Albert sembuh? Tuhan bertanya kepada Om Sigit, maukah Om Sigit sembuh? Ya. Ini bentuk Tuhan menunjukkan isi hatinya bahwa dia ingin kita mengalami hari depan yang lebih baik. Sembuh dari apa? Sembuh dari bukan hanya sakit penyakit ya Bapak Ibu. Kesembuhan ini bisa bermakna lain. Sembuh dari kebiasaan berdosa. Sembuh dari akar pahit, sembuh dari kekecewaan, sembuh dari kehampaan, sembuh dari keraguan, sembuh dari setiap persoalan kita. Sembuh dari kesuam-suaman kita mengikut Tuhan. Ya. Karena begitu banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa, kita tidak bisa pungkiri itu. Entah itu lewat tutur katanya, entah itu lewat perilakunya dan sebagainya. Bahkan sekarang untuk mengakses dosa itu Bapak Ibu Saudara gampang sekali. Bisa di mana saja, kapan saja. Lewat gadget kita, ya, lewat pikiran kita. Berdosa itu tidak muluk-muluk. Dosa itu bisa saja tidak kelihatan. Kita duduk di kursi gereja, kita bisa berdosa ketika pikiran kita kemana-mana dan kemudian tidak memperhatikan Allah, itu saja sudah berdosa Bapak Ibu. Kita tidak menghargai hadirat Allah, itu saja sudah berdosa. Dosa itu gampang sekali. Dan ini yang Tuhan mau sembuhkan, kebiasaan dosa kita, akar pahit kita. Ya. Betapa banyaknya orang Kristen yang masih menyimpan akar pahit. Saya Bapak Ibu, ketika saya masih di kampus Tiranus, saya masih belum bisa mengampuni bapak saya. Ketika saya masih kuliah. Ya. Saya selalu masih ada perasaan ketika membayangkan wajahnya, ada perasaan tidak sukacita dan damai sejahtera. Yang saya ingat bukan kebaikannya, yang saya ingat semua perbuatan buruknya terhadap saya dan orang tua dan mamah saya dan adik-adik saya. Ya. Saya juga berjuang di situ. Dan puji Tuhannya saya sudah disembuhkan Tuhan di bagian situ. Ya. Saya tidak lagi memiliki akar pahit kepada bapak saya, walaupun sampai sekarang dia tidak berubah. Ya.
Saya pernah kecewa kepadanya, bahkan saya pernah hidup dalam kehampaan. Seperti yang saya saksikan tadi, tahun 2015-2016 itu Bapak Ibu, saya hidup dalam kehampaan, saya bingung saya harus kemana. Setelah tamat SMA ini saya bingung, saya nggak punya tujuan yang jelas. Saya sempat juga sharing di Kesan kemarin, Kesan Victory. Teman-teman saya semuanya sudah mulai memikirkan, ada yang sudah mulai daftar perguruan tinggi, ada yang sudah mulai siap-siap tes TNI. Saya juga kemarin memang diarahkan orang tua saya untuk tes TNI, cuman saya juga nggak yang benar-benar pingin seperti itu, nggak benar-benar mau, hanya karena orang tua arahkan saya mau ke sana waktu itu. Itu saya benar-benar bingung arah tujuan saya ini sebenarnya kemana gitu ya. Teman-teman saya sudah mempersiapkan dirinya, ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja, ada yang mau tes TNI, ada yang mau tes Polri dan sebagainya. Saya bingung saya mau kemana. Ya. Tetapi Tuhan sembuhkan kehampaan itu. Ketika saya mau terbuka sama Tuhan, Tuhan saya ini mau kemana? Tuhan saya ini harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan setelah saya lulus SMA? Dan Tuhan akhirnya arahkan pelan-pelan. Tuhan buka jalan, Tuhan pertemukan saya dengan seorang penginjil yang kemudian terbukalah jalan saya untuk masuk Tiranus. Dan itu bukan pelarian Bapak Ibu. Saya benar-benar diteguhkan untuk saya jadi hamba Tuhan ketika saya bertemu dengan penginjil itu. Di situ saya tahu hidup saya ini mau ngapain gitu ya. Ini artinya Tuhan menyembuhkan kita Bapak Ibu, Saudara. Sekarang Tuhan bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Ya. Atau maukah engkau mengalami hari depan yang lebih baik? Lepas dari kebiasaan dosa, lepas dari kekecewaan, lepas dari akar pahit, lepas dari kehampaan, lepas dari keraguan, lepas dari kesuam-suaman mengikut Tuhan. Tuhan mau kita sembuh di situ Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan mau kita sembuh? Tuhan tidak mau kita hanya melihat orang sembuh, tapi kita sendiri tidak sembuh. Betapa banyak kesaksian di luar sana Bapak Ibu. Mungkin kita sering lihat di YouTube bagaimana orang-orang dipulihkan dari kebiasaannya berdosa. Bagaimana orang-orang dipulihkan dari sakit penyakitnya. Bagaimana orang dipulihkan dari kekecewaannya terhadap orang lain. Kita sering dengar kesaksian yang jadi pertanyaannya, apakah kita hanya mau mendengar kesaksian tetapi tidak mengalami? Kita harus mengalami Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita hanya mendengar itu. Kemudian berkata puji Tuhan karena kita mendengar itu. Tetapi Tuhan mau kita merasakan itu, mengalami kesembuhan itu. Dan kita berkata puji Tuhan. Karena kita sendiri mengalaminya. Ya Bapak Ibu. Karena hanya dengan mendengar kesaksian itu saja, itu tidak akan sepenuhnya mengubahkan hidup kita. Tapi ketika kita mengalami kesembuhan dari Tuhan, itu akan mengubahkan hidup kita. Paulus Bapak Ibu Saudara, ketika dia belum bertemu Yesus, dia hanya mendengar Yesus. Yang terjadi apa? Dia tetap jadi penganiaya jemaat. Tetapi ketika perjalanan ke Tarsus, dia mengalami Tuhan di perjalanan, dia berubah. Saulus berubah jadi Paulus. Penganiaya jemaat berubah menjadi penginjil. Artinya ada perubahan hidup Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan menjamah hidup kita dan Tuhan memberikan kita kesembuhan. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara untuk menerima hidup yang lebih baik ini dari Tuhan. Yang pertama, diperlukan kesediaan untuk berubah. Ayat yang ke-6, maukah engkau sembuh kata Tuhan? Selain tadi yang saya sebutkan, pertanyaan ini bertujuan untuk membangkitkan harapan orang itu atau menunjukkan isi hati Tuhan kepada dia. Pertanyaan ini juga bisa bermakna Tuhan ingin melihat seberapa kuat keinginan orang ini untuk sembuh. Ya, kenapa pertanyaan ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang yang merasa dirinya sehat padahal dia sakit. Ya. Tuhan ingin melihat bahwa orang yang sakit 38 tahun ini memiliki keinginan untuk sembuh atau tidak. Kalau dia memang tidak memiliki keinginan untuk sembuh, ngapain disembuhkan? Ya. Tetapi di sini karena ternyata banyak Bapak Ibu orang Kristen yang merasa dirinya sehat-sehat saja. Wah, aku ke gereja kok gitu ya. Aku persekutuan kok. Aku baca Alkitab. Tetapi kalau dilihat kedalaman hatinya sangat rapuh. Banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 23, 27 dia menegur orang-orang Farisi. Dari luar engkau terlihat bagus. Ya, seperti kuburan yang berhiaskan sangat bagus. Tetapi kalau dilihat kedalaman kuburan itu isinya hanya tulang belulang. Isinya hanya kejijikan saja. Ya.
Begitu ya Bapak Ibu. Sehingga banyak orang Kristen yang merasa dirinya sehat-sehat saja, tetapi ternyata dia sakit Bapak Ibu Saudara. Dia merasa dirinya sehat. Sehingga kita harus merenungkan lagi kembali, melihat hidup kita sebenarnya di bagian mana kita harus disembuhkan oleh Tuhan. Apakah kita masih hidup dalam kemarahan? Apakah kita masih hidup dalam kekecewaan? Apakah kita masih hidup dalam sakit hati? Ya, apakah hidup kita masih gak jelas tujuannya kemana? Kita harus melihat itu karena hanya kita dan Tuhan yang tahu di bagian mana kita masih sakit dan perlu disembuhkan. Ya, karena ini berbahaya Bapak Ibu. Ketika orang yang merasa dirinya sehat padahal dia sakit, itu hanya akan mendatangkan malapetaka. Ya, saya ingat ada seorang bapak ya Bapak Ibu. Bapak ini sering mengalami sakit kepala. Ya, ketika istrinya suruh berobat ke dokter, nggak apa-apa, cuman sakit kepala biasa. Nanti kalau misalnya makan obat dari warung juga sembuh kok gitu ya. Akhirnya selama berbulan-bulan, hampir setahun dia sering mengalami sakit kepala tiba-tiba, tapi dia berpikir itu hanya migrain biasa saja, jadi dia biarkan. Nah, satu kali setelah cukup lama dia merasakan sakit sekali di kepalanya, sampai tidak tertahankan. Akhirnya mau gak mau dia harus pergi ke rumah sakit. Nah, setelah sampai di rumah sakit, diceklah oleh dokter, di ronsen dan dilakukan tindakan medis, akhirnya keluarlah fakta bahwa dia mengalami kanker otak stadium 4. Ya. Dan dokter bilang tidak tertolong lagi, kalaupun di kemoterapi ini hanya akan memperpanjang umurnya saja, tetapi tidak bisa lagi menyembuhkan penyakitnya, sudah terlambat. Harusnya dibawa dari dulu, sebelum masuk ke stadium 4. Nah ini Bapak Ibu, Bapak ini merasa dirinya sehat-sehat saja sehingga dia tidak mau ke dokter, tetapi nyatanya akhirnya dia menyesal. Karena dia tidak bisa sembuh lagi. Ya. Jangan sampai kita merasa diri kita, hidup kita baik-baik saja, kita nyaman dengan aktivitas kita sehari-hari, dengan segala rutinitas kita, tetapi ternyata kita sedang mengalami sakit karena kita tidak mau mengoreksi hati kita. Kita tidak mau mengoreksi hidup kita, sehingga tinggal tunggu waktunya saja, kita akan jatuh. Ya. Ya. Walaupun memang berubah itu gak gampang ya Bapak Ibu Saudara. Saya juga susah sekali untuk berubah. Saya ingat ya, saya itu orangnya kaku sekali Bapak Ibu sebenarnya. Saya orangnya agak kaku dalam saya bukan orang yang romantis lah. Saya ingat ya, kalau Aras itu ya istri saya, kalau jalan di luar itu dia pengennya pegangan tangan Bapak Ibu. Ya, dia pengennya kayak pasangan-pasangan lain katanya gitu, pegangan tangan. Tapi saya kaku, saya nggak pernah tuh dari kecil dipegang tangan sama orang tua saya aja nggak pernah gitu. Jadi ketika di jalan, pernah kami jalan ke rumah Pak Ian ya, malam-malam dia pegang tangan saya ngerasa beda banget gitu ya, kayak ngerasa, aduh ini kok perasaan saya nggak enak gitu ya. Saya pura-pura garuk kepala supaya lepas tangannya gitu ya. Nah setelah itu lepaslah tangannya dari saya, sudah selesai garuk, dia tangkap lagi, aduh ini bahaya ini saya pikir. Jadi susah sekali Bapak Ibu. Sampai sekarang saya susah yang namanya pegangan tangan gitu ya. Saya merasa itu bukan sesuatu kebiasaan saya. Kalau itu dilakukan rasa ada yang aneh dalam hati saya gitu ya. Dan sampai sekarang saya masih berjuang. Walaupun saya harus berjuang juga karena itulah salah satu bentuk kasih yang pengen harus dapat dari saya gitu. Saya harus berjuang juga di situ walaupun nggak mudah bagi saya. Karena saya juga nggak pernah melihat orang tua saya pegangan tangan di rumah gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang normal bagi saya gitu. Jadi mengubah kebiasaan itu Bapak Ibu Saudara itu nggak mudah gitu ya. Pasti nggak mudah. Ada orang yang bilang kita lakukan itu selama 40 hari itu akan jadi habit kebiasaan, bisa dicoba. Tapi itu pun sebenarnya sulit. Ya. Mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Tetapi itu bisa dilakukan. Ketika Tuhan berkata maukah engkau sembuh, modal pertama yang harus kita punya adalah keinginan untuk berubah. Tuhanlah yang akan menolong kita untuk berubah. Modalnya dulu kita punya, keinginan untuk berubah. Karena banyak orang tidak punya keinginan untuk berubah. Dia nyaman dengan apa yang dia punya sekarang. Dengan kerohaniannya, dengan tingkat pengenalannya akan Tuhan, dengan tingkat pembacaan Alkitabnya dia nyaman dengan itu. Ya, sehingga tidak ada keinginan untuk berubah. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan hari depan yang
lebih baik. Diperlukan kesediaan untuk tidak menyalahkan lingkungan atau keadaan. Ya, salah seorang pastor atau pendeta ya, Steve Pu, dia pernah berkata seperti ini. Bila Anda sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu, Anda akan menemukan jalannya. Ya. Bila Anda tidak ingin melakukannya, Anda akan menemukan alasan untuk menghindarinya. Ya, ini orangnya ya Bapak Ibu ya. Ya, bila Anda ingin melakukan sesuatu, pasti ada jalannya. Tapi kalau memang kita tidak ingin melakukan sesuatu, maka kita akan punya 1001 alasan untuk menghindarinya. Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai tergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kalau kita baca sekilas ayat ini, kita akan percaya bahwa yang membuat orang ini tidak sembuh adalah karena orang-orang di sekelilingnya. Ya. Karena tidak ada yang peduli kepadanya. Tidak ada yang mau menurunkan orang yang sakit ini ke dalam kolam Bethesda. Ya. Tetapi kalau kita baca lagi lebih seksama Bapak Ibu Saudara, sebenarnya yang menjadi penyebab orang ini tidak sembuh adalah apa? Karena dia tidak punya relasi atau hubungan dengan Tuhan. Makanya di ayat 11 Bapak Ibu perhatikan. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku. Dia mengatakan kepadaku, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Nah, ayat yang ke-13, tetapi orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu. Ya. Sebenarnya orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun itu pemikirannya terlalu kerdil. Yang membuat dia tidak sembuh adalah lingkungannya. Karena tidak ada orang yang memasukkan dia ke dalam kolam itu. Tetapi sebenarnya yang membuat dia tidak sembuh adalah karena dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya di ayat 11 dikatakan, ketika orang Farisi tanya siapa yang menyembuhkan aku, dia tidak tahu siapa orang itu. Wah, ini anugerah Tuhan juga ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia tidak mengenal Tuhan tapi Tuhan mau sembuhkan dia. Makanya firman Tuhan tergenapi, bukan aku, bukan engkau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Artinya sebenarnya orang ini sembuh, ini kasih karunia saja sebenarnya. Bukan karena dia percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi walaupun mungkin lewat mujizat itu Alkitab tidak menjelaskan lagi, bisa saja itu menjadi awal dia untuk percaya Yesus. Ya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, stop menyalahkan lingkungan dengan keadaan yang kita alami sekarang. Begitu banyak orang Kristen yang tidak bisa berubah hidupnya, dia menyalahkan lingkungannya, begitu ya. Tuhan, aku mau mengampuni dia Tuhan, tapi aku sudah kasih dia berkali-kali kesempatan Tuhan, bahkan berpuluh-puluh kali kesempatan. Tapi kok dia gak berubah ya Tuhan? Tapi kok dia gak kunjung meninggalkan kebiasaan buruknya Tuhan? Bagaimana aku bisa mengampuni dia? Bagaimana aku bisa memberikan kasihku kepadanya? Dia aja gak pernah berubah Tuhan. Aku sudah kasih dia kesempatan banyak kali Tuhan. Nah ini kadang-kadang menjadi alasan orang untuk gak mau mengampuni. Ya, menyalahkan lingkungannya. Ya. Bapak Ibu, ini sebuah kesaksian luar biasa yang pernah saya dengar. Ini kesaksian dari seorang nenek ya. Waktu itu nenek ini melayani mamah saya di Medan waktu mamah saya sakit. Beliau ini pernah ditinggal suaminya dan hidup dengan perempuan lain Bapak Ibu. Suaminya intinya selingkuh dengan perempuan yang lain yang waktu itu lebih muda memang. Ditinggallah istrinya ini. Kemudian ibu ini marah sekali. Ya. Wah, kau suami kurang ajar. Sampai kapanpun kau gak akan kuterima di rumah. Pergi kau sama istrimu yang baru itu. Dia marah sekali Bapak Ibu. Tapi beberapa bulan kemudian dia bertemu Yesus. Dia diinjili, percaya Yesus. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan bahwa dia harus mengampuni suaminya. Waktu itu dia mengampuni suaminya. Nah, satu kali suaminya pulang ke rumah. Ketika suaminya pulang ke rumah, si istri ini yang sudah ditinggalkan ini, dia langsung buat kopi. Karena dia tahu suaminya ini suka kopi. Oh, dia kasih kopi yang terbaik. Ya, yang pas banget lah. Gulanya dibuat pas, kopinya dibuat pas, kemudian dia buat gorengan, dia masak untuk suaminya, dijamulah suaminya sebaik mungkin. Dan pada waktu itu suaminya ini masih hidup sama perempuan itu. Dia lakukan itu selama 5 tahun. Karena suaminya ternyata masih sering pulang-pulang ke rumah. Karena suaminya ini menganggap dia punya 2 istri gitu ya, jadi bebas.
Hari Senin istri pertama, Selasa istri kedua, begitulah seterusnya. Begitu. Jadi, nah, ibu ini selalu melakukan itu selama 5 tahun. Dan kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada tahun yang kelima, suaminya ini kemudian sadar, kenapa istriku ini aku sudah sakiti, aku sudah pergi dengan perempuan lain, aku sudah meninggalkan dia, tetapi kenapa dia masih berbuat baik sama aku? Kenapa dia masih mau menghidangkan makanan yang terbaik untukku? Kenapa ketika aku pulang ke rumah, dia masih mau menyambut aku? Ini nggak normal, gitu ya. Normalnya dianya harus membenci aku, normalnya dianya harus mengusir aku atau tidak mempedulikan aku ketika aku pulang ke rumah. Tapi yang terjadi sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya di tahun yang kelima itu dia sungkem di hadapan istrinya, dia minta maaf sambil menangis dan berkata, maafkan aku istriku, aku berubah dan aku mau tinggalkan istriku, istri yang itu belum jadi istri, mereka hanya kumpul kebo saja. Aku mau tinggalkan perempuan itu dan aku akan hidup bersamamu. Dan sampai hari ini mereka berdua melayani Tuhan. Dan mereka yang kemarin melayani mama saya ketika mama saya sakit. Ya. Ini artinya kadang-kadang kita tidak bisa mengubah lingkungan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa mengubah orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain untuk orang lain ramah sama kita. Ya. Kita tidak bisa mengubah orang lain agar orang yang tadi itu ngeselin menjadi orang yang gak ngeselin, gak bisa. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita yang harus berubah. Ya, kita gak bisa menyalahkan lingkungan kita. Kitalah yang harus berubah dan perubahan itu akan berdampak pada lingkungan kita yang tidak baik itu dan menjadi lingkungan yang baik akhirnya. Jangan menyalahkan lingkungan Bapak Ibu Saudara. Sama seperti yang dilakukan oleh orang yang sakit ini. Karena ternyata Tuhan Yesus buktikan tanpa engkau harus turun ke kolam itu pun engkau bisa berjalan. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, berjalanlah, angkatlah tikarmu, berjalanlah. Artinya dia tidak harus turun ke dalam kolam itu untuk bisa mengalami kesembuhan. Ya. Artinya Tuhan akan memberikan kita kreativitas Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa mengalami kesembuhan ya, tanpa kita harus menyalahkan lingkungan kita. Tuhan akan membuka jalan ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ya, diperlukan kesediaan untuk bertindak. Nah, kalau poin 1 dan poin 2 itu Bapak Ibu, itu dimulai dari hati. Yang pertama kita harus apa tadi? Yang pertama kita harus Yang pertama kita harus bersedia untuk, karena saya banyak bahan di sini Bapak Ibu, saya sering ngeblank. Sorry. Ya, yang pertama kita harus bersedia untuk berubah. Itu berbicara tentang hati, ya Bapak Ibu. Yang kedua, tidak menyalahkan lingkungan, itu masih di hati. Ya, kita harus benahi hati kita. Tidak menyalahi lingkungan, gitu ya. Kita harus siap untuk berubah. Gitu. Tetapi kemudian yang ketiga, ketika kita sudah beres di hati, kita sudah benahi bahwa kita harus berubah, bahwa kita tidak boleh menyalahkan lingkungan, itu kemudian harus terejawantahkan atau terlaksana dalam tindakan kita. Yaitu melakukan bagian kita. Makanya kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan di sana oleh Tuhan Yesus, ayat yang ke-8 dan ke-9, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Ya. Perhatikan, bangunlah itu kata kerja Bapak Ibu. Angkatlah itu juga kata kerja lagi. Berjalanlah itu juga kata kerja lagi. Ketika hati kita sudah beres, ya, dengan 2 poin yang pertama tadi, Tuhan mau kemudian kita punya aksi untuk meraih masa depan yang lebih baik itu Bapak Ibu. Sederhana seperti ini, kado itu sudah ada di tangan Tuhan. Tinggal bagaimana kita melangkah untuk mengambil kado itu supaya menjadi milik kita dan kita nikmati. Kalau kita tidak pernah melangkah untuk mengambil hadiah atau kado yang Tuhan sediakan tadi di tangannya, maka kita tidak akan pernah mengalami itu. Ya, masa depan yang lebih baik itu harus diraih Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami masa depan yang lebih baik, yang tadinya Bapak Ibu Saudara itu gampang sakit hati, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak mau mengambil langkah atau tindakan untuk mengampuni orang, maka tidak akan pernah terjadi kesembuhan. Padahal Tuhan sudah sediakan kemampuan bagi kita, anugerah bagi kita untuk bisa mengampuni. Tapi kita tidak mau mengambil langkah untuk mengampuni. Karena misalnya pengampunan itu keputusan Bapak Ibu Saudara. Bukan mampu atau tidak sebenarnya, mau atau tidak saja sebenarnya. Begitu ya. Sehingga harus ada tindakan yang kita lakukan untuk meraih masa depan yang lebih baik itu. Ya.
Ya, jika kita ingin disembuhkan dari segala sakit penyakit kita, disembuhkan dari segala masalah yang kita hadapi, disembuhkan dari kebiasaan kita berdosa, harus diperlukan tindakan. Jadi ketiga hal ini Bapak Ibu, ketika ini semuanya kita lakukan, hati kita sudah beres, ya. Kita tidak menyalahkan lagi lingkungan kita, justru kita yang merubah diri kita, merubah sikap kita. Kemudian kita juga punya keinginan untuk berubah, maka kita juga melakukan tindakan untuk berubah. Maka ayat yang ke-9 tadi terjadi pada kita Bapak Ibu. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Ya. Ketika tiga hal tadi sudah kita lakukan dengan benar, maka kita akan berjalan. Ya, dikatakan di ayat ke-9, maka sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Ya, jadi tiga hal ini harus dilakukan, tidak boleh satu-satu ya Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan yang bersifat sangat personal. Hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, maukah kita sembuh? Bapak Ibu Saudara yang tahu sebenarnya sakit apa yang perlu Tuhan sembuhkan hari-hari ini di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Entah itu kekecewaan, entah itu kebiasaan berdosa, entah itu suam-suam kuku ikut Tuhan. Ya. Entah itu permasalahan sakit penyakit secara fisik pun. Ya Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk berbicara kepada Tuhan ya. Berbicara kepada Tuhan, Tuhan aku mau disembuhkan di bagian ini ya Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus berkata kepada saya, maukah engkau sembuh? Dengan Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh kepada Bapak Ibu Saudara, itu maknanya bisa berbeda. Karena setiap kita punya penyakit yang mungkin berbeda-beda ya. Mungkin saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan sambil kita berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi, merenungi pertanyaan ini sehingga pertanyaan ini tidak berlalu begitu saja. Kita pulang gereja, pertanyaan ini kita lupakan, tetapi benar-benar mengubahkan hidup kita. Ketika Tuhan berkata, maukah kau sembuh? Kita berkata, Tuhan iya aku mau, aku sembuh. Ya, aku mau sembuh Tuhan dari kebiasaan dosaku. Aku mau sembuh Tuhan dari sakit hatiku. Aku mau sembuh dari kekecewaanku. Aku mau sembuh dari kesuam-suamanku ikut Tuhan. Aku mau sembuh dari sakit penyakitku, bisa saja. Doakan saja kepada Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian Bapak Ibu. Saya senang dengan pujian ini ya. Hadiratmu membawa kesembuhan. Ya. Biarlah ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Maukah kita sembuh? Ya. Maukah kita sembuh di hadapan Tuhan? Ketika Tuhan menawarkan itu, apakah kita sia-siakan tawaran Tuhan itu? Atau kita mau merenungkan hidup kita dan kemudian memberikan Tuhan, memberikan ruang bagi Tuhan untuk menyembuhkan setiap sesuatu yang perlu disembuhkan dalam diri kita. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah sumber kesembuhan kami. Kami mau disembuhkan oleh-Mu ya Allah. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu
Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, membawa kesembuhan bagi kami ya Allah. Biarlah setiap kami ketika Engkau bertanya, maukah Engkau sembuh? Kami menjawab mau Tuhan, dan kami meresponinya dengan 3 hal tadi ya Tuhan. Kami mau berubah, kami tidak menyalahkan lingkungan kami, dan kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang membawa kesembuhan bagi kami ya Allah. Jika kami saat ini masih hidup di dalam dosa, biarlah kami sembuh Tuhan. Jika hari-hari ini kami hidup dalam sakit hati, akar pahit kami sembuh Tuhan. Bila hari-hari ini kami hidup dalam kekecewaan dan kemarahan, kami sembuh Tuhan. Bahkan sakit penyakit fisik kami pun Tuhan, kami berharap Tuhan sembuhkan kami. Karena Engkau Allah Tuhan kami yang tidak terbatas. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Allah yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi biarlah firman-Mu Tuhan terus bergaung di hati kami lewat Roh Kudus yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepatnya selesai ibadah, saya lihat ada Albert di sini. Albert masih ingat ketika mau pulang, sapa-sapa jemaat. Saya tahu bahwa saudara Albert mengalami sakit di bagian dalam, mungkin ada hubungan dengan batu ya. Saya nggak tahu itu batu yang bisa keluar, bisa lewat kencing, atau mungkin bisa harus melalui pengobatan. Saya dengar harus dioperasi. Tapi Albert hubungin saya sebelum ketemu hari Minggu itu untuk Pak doain. Saya nggak mau dioperasi. Saya nggak mau dioperasi. Kasihan juga karena pasti nggak tahan itu sakitnya. Pas sudah mau pisah, dalam keadaan tahan rasa sakit, tapi saya bersyukur, saya mengapresiasi imannya. Dia tetap tidak jadikan itu alasan untuk gak datang ke gereja, jadi tetap datang ke gereja walaupun tahan sakit. Pas mau pulang, saya tergerak sama sekali untuk mendoakannya, tetapi tertahan untuk mendoakan langsung di situ. Saya bilang nanti saya doakan aja di rumah. Rupanya apa yang menjadi imannya Tuhan jawab. Saya nggak tahu entah kapan, rupanya batu itu keluar lewat air kencing. Saya yakin masih ada mujizat. Amin. Tergantung berharapnya kita kepada siapa dalam keadaan menghadapi itu. Saya ingat juga terkait dengan khotbah tadi, saya ingat ketika saya mengalami sakit, belum terhubung dengan COVID ketika itu, mama saya ketika datang pertama kali, dalam keadaan sakit, tentu istri berdoa, anak-anak mendoakan. Tapi rupanya ada waktunya juga. Saya malam batuk, panas, demam, lagi nggak tahu, tiba-tiba ada seorang yang mendoakan saya, menumpangkan tangannya kepada saya. Rupanya memang mama saya tergerak untuk mendoakan, menumpangkan tangan. Dan saya berserah. Dalam nama Tuhan saya aminkan doa mama saya. Seketika itu juga saya tidur nyenyak dan mengalami kesembuhan. Tidak ada lagi rasa sakit. Saya yakin mujizat pasti terjadi. Terkadang menunggu waktunya, kapan kita beriman, ada saatnya juga dalam keadaan penantian. Tuhan datangi dengan kesembuhan, walaupun dalam keadaan lemah kita, gak berdaya. Pengharapan juga kita setengah-setengah, mungkin juga menyalahkan lingkungan ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Saat ini mungkin kita sedang menyalahkan lingkungan, menyalahkan sana sini, atau mungkin menyalahkan diri sendiri. Atau mungkin yang paling parah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau izinkan saya sakit seperti ini? Atau Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami persoalan seperti ini yang gak kunjung datang jalan keluar.
Sama seperti Tuhan berkata kepada orang lumpuh yang menyalahkan orang lain. Mungkin dia menuntut perhatian kita. Maukah engkau sembuh? Yang berkata ini adalah pribadi Yesus. Berarti fokus kita ayo. Jangan kepada lingkungan. Jangan kepada diri sendiri. Arahkan fokusmu kepada Tuhan. Look outward. Jangan look inward. Di mana kita terus fokus kepada diri sendiri. Saatnya kita keluar. Lihat Tuhan kita. Hebat. Amin. Tuhan kita dahsyat. Dia bukan hanya berjanji. Tapi dia mampu melakukannya. Dan dia berkehendak untuk melakukannya bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pulang dengan iman akan mujizat. Pulang dengan iman dan pengharapan. Bahwa selalu ada Tuhan sediakan mujizat. Mari kita memiliki langkah iman. Tinggalkan prasangka kita terhadap lingkungan. Fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau sedang melawat kami. Dan akan terus melanjutkan kasih setiamu kepada kami. Kami terima dengan iman. Tuhan telah menjamah kami. Tuhan sedang melakukannya. Sebab sesungguhnya Engkau setia pada janjimu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Ada saat-saatnya kami tidak menyadari kehadiran Tuhan. Bukan berarti bahwa Engkau tidak hadir di dalam setiap persoalan kami. Engkau tetap setia ada. Walaupun ada saatnya kami tidak menyadarinya. Bimbing kami Roh Kudus. Untuk mengalami kehadiran-Mu setiap saat. Sebab Engkau akan melakukan banyak hal melalui hidup kami. Engkau akan pakai waktu-waktu tersulit sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Mohon berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mohon berkat-Mu atas hamba-Mu Pak Chandri dan istrinya. Berkati masa depan keluarga ini. Kami taruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pegang kendali dan mohon berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas hidup mereka. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati umat Tuhan dalam persiapan pelayanan mereka. Apapun bentuk jerih lelah mereka, kami yakin tidak sia-sia. Dengan segala pergumulan jemaat-Mu datang kepada Tuhan memuji Engkau. Memberi persembahan, umum persembahan khusus, memberi persembahan, mengembalikan milik Tuhan. Sebagai bagian dari iman langkah disiplin rohani. Kami yakin Tuhan tingkap-tingkap di langit terbukalah untuk memberkati umat-Mu. Sebabnya dengan iman jemaat Tuhan. Angkat tangan-Mu, imani kepada firman Tuhan saja. Bahwa kalau Tuhan berkata aku menyertai engkau, imani bahwa Dia ada bersama dengan engkau. Kalau Tuhan memberkati engkau, terima itu dengan iman. Dia tetap setia, mengasihi dan memberkati engkau. Itu sebabnya dengan rahmat Allah kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai mana Tuhan datang kembali. Tetaplah di dalam Kristus, berkat Tuhan ini berlimpah-limpah atas hidupmu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.